Yuka Kinoshita lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1985 di Kitakyushu, Fukuoka, Jepang. Jadi sekarang usianya udah 36 tahun. Dan dia ini merupakan seorang YouTuber mukbang dengan 5 juta subscriber. Dan dia ini juga pernah menang lomba kompetisi makan di Jepang sana. Pasti kalian udah ngerti lah, udah tahu siapa dia. Karena pada masanya dia ini terkenal banget konten-kontennya di mukbang. Karena seabrek porsi makannya tapi tidak pernah kenyang, guys. Dan juga dia ini mengklaim dirinya sebagai profesional competitive eater. Jadi kayak gila banget porsi makannya. Aku juga heran kenapa tubuh sekecil itu bisa makan makanan yang sebegitu banyaknya. Yuka Kinoshita ini memiliki berat badan sekitar 95 pounds atau sekitar 47,5 kilo dan tinggi badannya 158,5 cm. Gak jauh beda sih aku aja berat badannya nggak nyampe 40 dan tingginya sama sih kayak dia ya. Ukuran tubuhnya terbilang sangat mungil ya guys untuk orang yang memiliki porsi makan yang begitu besar. Yuka Kinoshita ini adalah wanita yang memiliki kelebihan pada lambungnya. Dan lambungnya ini kayak bisa melar sebanyak 66 kali lipat pada saat perut kosong. Tapi yang anehnya lagi, tubuhnya itu tetap fit tanpa kendala satu apapun. Wah, kok bisa sih? Gimana itu ceritanya? Dr. Saito di Jepang menjelaskan sistem keunggulan tubuhnya Yuka Kinoshita ini. Yuka ini memiliki reaksi tubuh yang rendah terhadap gula darah. Menurut perkiraan Dr. Saito, setelah Yuka ini makan 100 sushi dan dicek gula darahnya hanya berkisar di 134. Dan beberapa jam setelah dicek lagi hanya berkisar 179. Jadi kayak nambahnya tuh dikit banget. Dan orang-orang yang memiliki reaksi sangat rendah terhadap gula darah memang kayak gampang banget lapar atau mungkin kayak susah untuk kenyang gitu loh guys. Jadi pernah dilakukan percobaan kan di acara TV gitu. Jadi Yuka sama wanita normal pada umumnya. Dan mereka berdua ini dihadapkan dalam kondisi yang lapar. Lalu kalian bisa lihatlah perbandingannya antara lambungnya Yuka sama lambungnya orang yang normal gitu kan. Kayak lambungnya Yuka ini udah kayak gede gitu loh daripada wanita umumnya. Lalu mereka berdua ini disuruh menghabiskan 100 sushi. Dan wow, itu gila banget sih. Aku aja makan 5 biji aja udah auto kenyang, apalagi yang 100 sushi. Dan wanita yang normal ini baru makan kayak beberapa biji udah langsung kenyang. Sementara si Yuka ini, dia terus-terusan makan sampai habis itu dong 100 biji. Wow. Lalu pas di ronsen ya guys, bener aja. Ternyata lambung Yuka itu bisa melar sebanyak 66 kali lipat dari pas perut kosong itu. Jadi kayak elastis banget. Dan kalau dilihat itu kayak isinya sushi yang udah dia makan 100 biji. Wow. Elastis banget ya. Jangan-jangan dia nih manusia karet nih. Temennya Luffy udah makan buah Gomu-Gomu no. Yuka Kinoshita ini adalah wanita Jepang yang memiliki karakter tubuh cepat dalam pembakaran kalori. Tubuhnya ini memiliki kemampuan yang aktif dalam pembakaran lemak diubah menjadi energi. Jadi ya fakta kalau tubuhnya Yuka ini tetap langsing walaupun dia makan makanan yang seabrek, ini kayak bukan menjadi misteri lagi. Jadi kalian udah tahu kan gimana kondisinya. Sistem tubuhnya yang unik ini mendukung profesinya sebagai seorang YouTuber mukbang. Jadi kayak udah enak lah dia tiap hari kayak nggak kenyang-kenyang. Jadi terus-terusan bisa bikin konten tuh guys. Dan Yuka ini terbilang wanita yang cukup sukses lah dalam karirnya. Dan diperkirakan harta kekayaannya ini mencapai 1 juta dolar. Dengan rata-rata penghasilannya per tahun itu mencapai 300.000 US dollar. Jadi kalian bisa bayangin gak sih berapa penghasilannya per bulannya aja? Ya walaupun dia ini terbilang sukses ya, tapi kisah cintanya Yuka ini pernah nggak mulus loh. Jadi dia ini pernah berpacaran dengan pria yang bernama Hajime Sacho, tapi berakhir dia diselingkuhin. Ih, kasihan banget dia cantik-cantik, tapi kok ada aja yang nyelingkuhin dia ya. Yuka Kinoshita ini mendapatkan julukan sebagai Glutinous Beautiful Woman, atau kalau di Jepang dia mendapatkan julukan sebagai Ogul Bijo. Nah, julukan ini tidak lain tidak bukan karena porsi makanannya yang begitu banyak, tapi selera makannya tuh kayak tetap stabil. Kalau kita kan makan banyak aja udah enak gitu kan. By the way, Yuka ini memulai YouTube-nya ini di tahun 2014. Tapi kalian tahu nggak sih berapa kalori yang dia makan dalam waktu 1 hari itu saja? Kalori yang dibutuhkan tubuh selama 1 minggu, Yuka itu bisa habiskan dalam kurun waktu 1 hari aja. Dan kalori yang dihabiskan Yuka dalam waktu 1 hari itu berkisar 5.000 sampai 23.000 kalori. Wow! Dan makanan tersebut bisa habis dalam kurun waktu hanya beberapa menit saja. Kalian bisa bayangin nggak sih guys, makanan dan kalori
kalori yang biasa kita konsumsi dalam satu minggu, Yuka itu bisa menghabiskan dalam waktu beberapa jam aja. Dan kalau misalkan manusia pada umumnya itu untuk pria aja sehari hanya membutuhkan 2.500 kalori, sementara wanita itu 2.000 kalori per hari. Sementara Yuka itu kayak 5.000 sampai 23.000 kalori. Wow, itu berapa kali lipat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dramanya yang cukup panas dan kontroversial. Ya, walaupun Yuka ini sukses, banyak yang nyukai, tetapi Yuka ini mendapatkan reputasi buruk di kalangan netizen Cina. Masalah politik dan masalah sejarah antara Cina dan Jepang ini juga menjadi faktor utama pemicunya gitu loh guys. Dan masalahnya ini cukup kompleks daripada yang kalian bayangkan. Nah, aku akan kasih tahu apa aja sih masalahnya. 明日6月9日ってベトナム、マレーシア、中国、台湾、シンガポール、香港、タイ、ミャンマー、インドネシア、フィリピンなどなどの国の Ya, dari video tadi, apakah ada perkataan yang salah dari Yuka? Ya, Yuka mention antara Cina, Hong Kong, dan Taiwan secara terpisah. Dan netizen Cina tuh marah gara-gara hal ini. Yuka baru aja mention tempat makan Cimaki pada tanggal 5 sebagai tradisi. Tetapi apa masalahnya gitu kan? Sebenarnya Cina itu sangat sensitif terhadap kemerdekaan Taiwan. Ya, mungkin kalian berpikir kalau Taiwan ini merupakan sebuah negara dan entitas yang berbeda dari Cina. Tetapi orang-orang Cina ini masih menganggap Taiwan ini merupakan bagian dari negara Cina. So, misalkan kalau kalian menyebutkan Taiwan itu sebuah negara pada forum Cina, wah, kalian pasti dicap sebagai pendukung kemerdekaan Taiwan dan kalian auto dihujat rame-rame tuh. Oke, balik lagi ke masalahnya. Yuka ini kan mention Cina sama Taiwan ini secara terpisah. Dan gara-gara ini, netizen Cina tuh langsung ngecap kalau Yuka ini sebagai aktivis kemerdekaan Taiwan dan mendukung nih pemisahan antara Cina dan Taiwan. Padahal Yuka ini cuma ngebacain dari sumber yang dia dapat aja di internet. Dan gara-gara itu kayak netizen Cina tuh langsung ngecap dengan pernyataan tak beralasan. Jadi untuk kalian mungkin harus hati-hati sebagai public figure untuk kayak mencari informasi tuh yang bener gitu kan ya, namanya orang kan tidak ada yang sempurna. Oke, selanjutnya Yuka ini tidak pernah makan makanan yang diberikan oleh penggemarnya dari Cina, atau sama dengan Yuka ini tidak suka orang Cina. Ya, Yuka ini biasanya suka makan makanan yang diberikan oleh fansnya dari seluruh dunia. Kenapa Yuka ini bisa makan makanan yang diberikan dari fansnya dari Inggris, Thailand, bahkan Hong Kong, Taiwan, tetapi kenapa Cina dia nggak pernah nunjukin gitu loh guys. Tetapi netizen Cina tuh tidak puas dengan sikap Yuka terhadap fans-fans dari Cina dan langsung dicap kalau Yuka itu tidak suka sama Cina aja gitu. Tetapi itu hanya salah guys, karena Yuka itu pernah melakukan perjalanan di Beijing pada tahun 2017 dan di sana Yuka sempet kok nyicipin makanan-makanan lokal daerah Cina gitu loh. Lalu masalah selanjutnya, Yuka ini pernah makan 137 pisang Philippines atau sama dengan 1,3 juta miliar penduduk Cina. Ya, masalah ini sama yang terakhir menjadi perdebatan sengit antara netizen Cina. Kenapa? Ya, nanti aku jelasin. Di tanggal 16 Juli tahun 2016, Yuka ini memposting video di mana dia ini makan 137 pisang Philippines. Dan netizen Cina ini menganggap 137 pisang ini sama dengan sindiran terhadap 1,3 juta miliar populasi Cina. Akibatnya, Cina ini mengira kalau Yuka ini kayak menghina negaranya. Dan ada beberapa komentar yang aku dapat dari netizen Cina tentang Yuka. Kamu sangat menjijikan, aku nggak tahu tentang ini sebelumnya. Terus kata-kata kasar, aku pengen lo metong aja. Cina, ayo unfollow Yuka Kinoshita. Harus ada penurunan drastis dengan nge-unfollow dia. Oke, lalu masalah yang terakhir. Jadi Yuka ini menggunakan kaos bergambar yang simple gitu dengan warna monokrom. Tetapi ini menjadi masalah juga guys. Mungkin kalau sekilas kalian perhatikan, gambar di baju itu merupakan sekelompok orang sedang bermain di pantai. Tetapi tidak guys. Namun pengguna internet Cina di Weibo itu semacam Twitter lah kalau misalkan di sini. Lalu mereka tuh menganggap kalau gambar yang ada di baju Yuka itu merupakan peristiwa yang menggambarkan pembantaian Nanking di Maskre. Peristiwa Nanking di Maskre itu merupakan sejarah yang menyakitkan antara Cina dan Jepang. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian bisa googling aja. Hal ini yang memicu kebencian orang-orang Cina terhadap Jepang. Dan gara-gara foto di bajunya Yuka ini menimbulkan diskusi besar-besaran, bahkan sudah mengumpulkan komentar sebanyak 10.000 dan tweet sebanyak 4.000. Nah, tweetnya ini kurang lebih begini. Ugly Japanese rice bucket. Ini pokoknya kata-kata hinaan gitulah. Kinoshita populer dan memiliki banyak fans di Cina. Memakai kaos di siarannya dengan foto yang diduga peristiwa Nanking di Maskre.
Dia baru-baru ini memakan 137 pisang Filipina secara sengaja dan juga masalah cimaki. Aku nggak akan nonton videonya lagi. Dan gara-gara ini, Yuka ini dihujat habis-habisan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan netizen Cina. Karena di Cina aja informasi yang mereka dapatkan itu juga kayak kurang. Karena mereka ini kebanyakan menggunakan aplikasi buatan negara itu sendiri. Nggak ada tuh namanya dia gampang bisa buka YouTube, Instagram, Twitter tuh nggak bisa. Makanya juga informasinya juga kurang gitu loh. Jadi mereka tuh gampang tersulut emosi gara-gara satu sumber itu. Bahkan mereka nih nonton videonya Yuka juga di-share di Weibo, bukan langsung di YouTube gitu loh guys. Oke guys, jadi segitu aja informasi yang aku dapat sampaikan tentang siapa itu Yuka Kinoshita dan apa masalahnya. Dan kalau kalian mempunyai tanggapan atau mungkin ada informasi yang nggak aku sampaikan di sini, kalian bisa komen di bawah, nanti aku baca. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, tolong komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!